Jadi setelah kita belajar Laplace, nah sekarang kita belajar penerapannya ya. Sekarang kita belajar penerapannya. Jadi di sini kasus pertama adalah kasus termometer ya. Terjadi perpindahan panas. Jadi ini adalah potongan termometer dari atas ya. Nah, di bagian dalam adalah merkurinya. Ini suhunya kita misalkan Y. Terus kemudian bagian luar suhu temperatur adalah X, gitu ya. Kemudian ini glass wall. Terus kemudian ada film, ya, ada film resisten ya, udara di sekitar termometer ya. Nah, kita ambil boundary-nya skala besar, jadi tidak cuma glass wall atau tidak secara cuma film resistennya aja. Jadi secara besar kita ngambil boundary-nya. Jadi perpindahan panasnya di sini semua konveksi ya. Jadi tinggal HA X min Y. Nah, pemikiran kita di sini bukan steady state ya. Jadi pemikirannya di pengendalian proses selalu transient, selalu unsteady, ya, selalu transient, selalu unsteady ya. Jadi pemikirannya selalu unsteady state. Nah, secara umum berarti neraca massa saya seperti ini ya. Neraca saya seperti ini. Berarti input rate tergantung dari suhu di luar. Ya, output tergantung dari suhu di dalam ya. Kalau X lebih besar daripada Y ya, jadi input rate adalah X min Y minus output. Nah, ini tidak menghasilkan panas ya, tidak menghasilkan panas, tidak ada reaksi ya, jadi 0 ya, outputnya 0. Terus sama dengan perubahan energi di dalam ya, MC dan C delta T pasti ya masanya merkuri, terus kemudian konduktivitas panasnya merkuri, terus kemudian perubahan suhu merkuri ya, karena ini semua adalah propertiesnya merkuri ya. Nah, ini di setiap saat rumusnya seperti ini. Pada saat steady state, maka tidak ada perubahan, maka dy per dt sama dengan 0. X-nya tetap, XS-nya tetap, YS-nya tetap, suhu merkuri tetap, suhu di luar juga tetap, gitu ya. Jadi sama dengan 0. Kalau HA XS min YS sama dengan 0, artinya XS sama dengan YS ya. Jadi makanya bisa sama dengan 0 ya. Nah, terus persamaan pertama dan persamaan kedua ini dikurangkan. Jadi selalu kita mengacu pada kondisi steady state. Selalu kita mengacu pada kondisi steady state. Makanya rumus unsteady dikurangi rumus steady state. Rumus unsteady dikurangi rumus steady state ya. Jadi persamaan pertama ini dikurangi persamaan kedua. Nah, sehingga terjadi persamaan ini ya. HA X min XS dikurangi Y min YS sama dengan MC, nah delta T Y min YS. Karena YS adalah suatu konstanta, maka DY sama dengan DY min YS. Ya. Nah, terus kemudian dimisalkan ini suatu variabel sendiri, dimisalkan X besar. Ini dimisalkan Y besar. Ya. Nah, DY per DS nah, sama dengan DT. Ya, ini Y besar,
Ini dy min ys, gitu ya. Nah, jadi x min y sama dengan HA-nya pindah ke kanan ya. MC per HA. MC per HA. Jadi ini tau adalah MC per HA. Ya, karena HA-nya di sini ini pindah ke kanan. Nah, ini disebut apa? Time constant. Time constant ini disebut time constant ya. Nah, terus seperti biasa kemarin kita sudah belajar Laplace. Ya, setelah terjadi persamaan diferensialnya ini, kita selesaikan dengan Laplace ya. Kita selesaikan dengan Laplace. Jadi di sini fungsi t ya. Nah, Laplace dilaplacekan adalah x jadi xs, y jadi ys gitu ya. Tau. Nah, turunan dilaplacekan hasilnya s, ys. Ya, suatu turunan dilaplacekan hasilnya s, ys. Ya. Nah, ini kalau jadi ys ini ys-nya dipindahin ke kanan, dibikin kurung, berarti kan ys tau s plus 1. Sehingga disederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini disebut transfer function. Y per X. Jadi dari X menuju Y, ini disebut transfer function. Apapun yang di sebelah kanannya ini disebut transfer function. Ini ya, ini disebut transfer function. Kalau ada yang nggak jelas langsung nyela aja ya, langsung tanya aja ya, supaya nggak bolak-balik ya. Nah, sekarang kan tadi kita sudah punya Y per X. Kita sudah punya Y per X. Gimana Y itu suhunya, perubahan suhu termometer. X adalah perubahan suhu lingkungan, ya. Yang bisa kita ganggu adalah suhu lingkungan, ya. Suhu lingkungan bisa kita rubah sehingga menghasilkan perubahan di suhu termometer, ya. Nah, misalnya perubahan di X, perubahan di luar adalah step function, ya. Step function itu X sama dengan suatu konstanta ya. Kita sudah belajar kemarin transformasi Laplace. Step function itu sama dengan suatu konstanta ya. Ya. Jadi dia langsung ada perubahan sebesar berapa tekanan, berapa suhu gitu ya. Langsung gitu ya. Nah, jadi ini step function. Kalau step function berarti xt-nya sama dengan a. Ya, ini perubahan ya. Ini adalah perubahannya. X min X0. Nah, kebetulan X0-nya 0 ya. Jadi jangan lupa ya tadi ya, X besar adalah X min X0. Ya, X0 tidak selalu 0 ya. Nah, di grafik ini X besar sama dengan A. Jadi perubahannya sama dengan A ya. Maka kalau dilaplacekan XS sama dengan A per S. Ya. Kalau X sama dengan 1, XS-nya 1 per S ya. Kalau X sama dengan A, berarti Laplace-nya A per S ya. Ini ya, X sama dengan A, maka XS sama dengan A per S. Oh ya, habis buangnya. Nah, dari persamaan yang tadi, maka kita tinggal masukkan XS sama dengan A per S ya. Nah, ini ya, ini persamaan yang tadi. Nah, XS-nya dimasukkan,
tinggal ke sebelah kanan ya, dikalikan. Jadi A per S. Jadi sebelah kanan jadi A per S atau S plus 1. Ya, nah karena kita pakai persamaan Laplace, maka S-nya harus bersih ya. S-nya harus bersih. Makanya atas bawah kita bagi tau. Atas bawah kita bagi tau. Sehingga menghasilkan S plus 1. Sehingga menghasilkan S plus 1. Ya, ini atas bawah kita bagi tau. Jadi atasnya jadi A per tau, bawahnya jadi ini seper tau. Ini taunya jadi hilang ya. Nah, kemudian kita pisahkan seperti biasa, kita pisahkan. Ini A per tau. Nah, ini karena dua ini di bawahnya ada dua faktor ya. S sama S plus sepertau. S sama S plus sepertau. Ya, maka kita bisa pisah jadi B per S plus C per S plus tau. S plus sepertau. Nah, ini kalau kita cari, maka B-nya hasilnya adalah A. C-nya adalah min A. Ya, kalian cari, kalian masukkan S sama dengan 0, sama S sama dengan min sepertau. Maka kalian akan menemukan B sama dengan A, dan C sama dengan min A. Nah, ini ya. Jadi kita ganti A semua. Nah, ini ya. Maka YS ini kalau kita inverse, sekarang kita inverse ya. Sekarang kita inverse. YS ini kita inverse. Jadi YT. Ya. Terus kemudian A per S kita inverse jadi apa? Jadi A. Terus kemudian minus A. Seper S per plus sepertau. Seper S plus A. Jadi E pangkat min A T. Nah, A-nya adalah sepertau ya. A-nya sepertau ya. Jadi makanya di sini jadi A kali E pangkat min T per tau ya. Enggak ngikutin? Enggak jelas? Nah, ini ya supaya lebih jelas. Ini soal ya. Soalnya termometer. Guys, kenapa sih nggak mau nyalain video? Kalian keberatan tak? Ada yang keberatan nyalain video kalian? Karena nggak nyaman gitu, maksudnya kayak nggak ngomong sama siapa-siapa gitu ya. Cuma nggak tahu juga kalian ngerti apa enggak. Oke, jadi contohnya di sini ya kita bahas termometer ya. Nah, termometer ini punya time constant 0,1 menit. Nah, waktu steady state dia 90 Fahrenheit. Terus kemudian ditaruh di bak dengan suhu 100 Fahrenheit. Nah, ini gangguannya jadi suhu X ya. Suhu X yang asalnya 90 pada saat T sama dengan 0 langsung jadi 100. Langsung jadi 100. Nah,
A di sini itu besarnya adalah 10 ya, bukan 100 ya. A di sini besarnya 10. Kenapa? Karena titik nolnya adalah 90. Titik nolnya adalah 90 ya. Perubahannya. Jadi jangan lupa di sini YT itu adalah Y min YS. Ya, Y min YS. Jadi selalu berpatokan pada saat dia steady state. Patokan pada saat dia steady state ya. Jadi perubahannya di sini adalah 10 Fahrenheit. Ya kan? Ketika dia langsung dimasukkan dengan 100 Fahrenheit, otomatis ketika T tak hingga, maka ini 0 ya. Ketika T tak hingga, maka ini 0, maka suhunya sama dengan 100 ya. Seperti tadi kita bilang kalau persamaan steady state tadi kan sama dengan 0, tidak ada perubahan. Jadi pasti XS sama dengan YS gitu ya. Nah, yang ditanyain adalah ketika suhu mencapai 98 Fahrenheit. Jadi ketika tak hingga pasti suhunya 100. Nah, sekarang pada saat 98 itu T-nya berapa? Jadi kan pasti dia melalui 98 karena kan dari 90 menuju ke 100 gitu ya. Ya, ini ya. Jadi di function tadi YT min YS. Nah, A-nya adalah 10 ya, bukan 100. Kenapa? Karena A adalah hanya kenaikannya saja, perubahannya saja ya. Kalau turun tadi A-nya minus ya. A ini adalah hanya perubahannya saja. Ya. Nah, ini kita tinggal cari ya. Cari di kalkulator nanti pakai len ya, pakai len sehingga menghasilkan T-nya sama dengan 0,16 menit. Nah, terus sekarang kita ke impulse function ya. Tadi kan step function. Step function itu berarti di setiap saat gangguannya sama. Nah, kalau impulse function itu gangguannya hanya sesaat saja. Gangguannya hanya sesaat saja. Jadi misalnya tadi suhunya 90 steady state ya. Dimasukkan ke bak suhu 100 Fahrenheit. Nah, jadi suhu lingkungannya 100 Fahrenheit terus ya. Kalau impulse function dimasukkan di suhu 100 Fahrenheit selama 0,0000 sekian detik. Nah, itu adalah impulse function. Ya, ini ya grafiknya impulse function. Jadi antara T sama dengan 0 sampai B selama beberapa detik yang sangat singkat, dia gangguannya sebesar upper B. Ya. Jadi pada saat X sama dengan 0, T-nya 0. X sama dengan upper B, ya, itu di antara 0 sampai B. Terus balik lagi ke 0, jadi dikembalikan lagi. Jadi seperti peristiwa termometer tadi, dia 90, masukin ke bak 100, sesaat aja terus kemudian dibalikin lagi ke bak 90. Gitu ya. Nah, bagaimana reaksinya terhadap suhu merkuri gitu ya. Bagaimana reaksinya terhadap Y gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan impulse function. Nah, jadi ketika 0 sampai B ini sangat kecil sekali, maka nilai B sangat kecil sekali. Ya. Sehingga A per B hasilnya tak hingga. A per B hasilnya tak hingga karena B-nya sangat kecil sekali gitu ya. Nah, ini dalam impuls ya, dalam impuls. Jadi kalau sekali, kalau sangat tak hingga ke atas, kan? Kalau dilepaskan jadi XT, dibuatnya kalau dilepaskan hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan YS per XS sama dengan 1 per OS plus 1. Ya.
tadi YS per XS adalah 1 per tau S plus 1. Nah, kalau SS-nya 1, ya otomatis YS-nya cuma ini ya. YS-nya cuma ini. Nah, ini ya. Jadi kalau YS-nya cuma ini, ya kan ini 1 per tau S plus 1, S-nya di-clear-kan ya, S-nya di-clear-kan. Sehingga ini jadi seperto, ini jadi seperto. Seperti ini ya. Sepertonya kan konstanta keluar. Kalau kita inverse, maka hasilnya adalah E pangkat min T tau kali sepertau. Nah, tau-nya pindah ke kiri. Jadi tau kali YT sama dengan E pangkat min T per tau. Ini hasilnya kalau impulse function ya. Nah, sekarang fungsi terakhir kita belajar sinusoidal function. Nah, ini gangguannya sinusoidal ya. Gangguannya adalah suhunya naik turun. Suhunya naik turun. Suhunya naik turun. Ini penerapannya di mana? Ini penerapannya terutama di reaktor biologis. Kalau kalian punya reaktor yang tergantung dari bakteri, tergantung dari suatu makhluk hidup, ya naik turunnya dia fungsi reaksinya dia naik turun ya. Karena biasanya setelah dia makan, dia mati, regenerasi, kemudian turun. Nah, saling makan gitu ya, terus naik turun gitu ya. Nah, ini fungsi ini kepake biasanya di reaktor yang mikrobiologi ya. Nah, ini ya. Gangguannya XS, gangguannya XT sama dengan A sin omega T. Jadi A adalah periodenya ya. Omega T periodenya adalah 2 pi per omega. Omega itu kecepatan sudut ya. Omega adalah kecepatan sudut. Amplitudonya adalah A. Ya, amplitudonya ini adalah A. Kalau kita XS kan, ini kita XS-kan, kita Laplace-kan, maka A sin omega T itu sama dengan omega sin kuadrat plus omega kuadrat. Ya, A-nya ngikut ya. A-nya ngikut aja. Nah, Y sama dengan XS per S per 1. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Karena XS-nya ini. XS-nya kan ini ya. XS-nya ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri ya. Ini dengan cara variabel ya. Ini didapatkan dengan cara variabel ya. Parsial dia diakarkan, hasilnya ini ya. Setelah ini, nah, kalau ini kalian silakan coba. Kalau ada yang nggak berhasil bisa diskusi sama saya gitu ya. Jadi dari sini ke sini ini pakai parsial ya. Jadi diakarkan, variabelnya diakarkan. Jadi S kuadrat plus omega kuadrat ini atasnya adalah misalkan AS plus B plus C per tau S plus 1 gitu ya. Nah, nanti hasilnya ini. Nah, ini yang di bawah ini prinsip trigonometri P cos omega T Q sin omega T ya. Sorry. Pada saat T-nya tak hingga, maka ini sama dengan 0 ya. Ya, pada saat T tak hingga, faktor pertama ini sama dengan 0 ya, karena ini kan 0 nanti. Ya. Nah, jadi hasilnya ini. Sin sama cos ini disederhanakan jadi ini, sin omega T plus zeta. Nah, zetanya cara nyarinya adalah tangan inverse tangan min omega tau.
Nah, beda sudut putaran input dan output. Jadi, Y-nya belum mulai. Ya kan? Ketika X sudah mulai, Y belum mulai. Nah, itulah kenapa ada beda sudut. Ya, ketika X sudah mulai di grafik sin, sudah mulai naik, Y-nya masih 0. Ya, ketika X-nya sudah mungkin setengah, Y-nya mungkin baru mulai gitu ya. Tergantung beda sudutnya berapa gitu ya. Jadi dia ngikutin, ini turun ini dia ngikutin turun gitu ya, ngikutin. Tapi periodenya sama, A-nya sama. Ya, periodenya sama. Jadi dia ini kalau sampai atas ini cuma segini aja gitu ya. Nah, nanti sudah ke bawah, dia mulai ngikutin ke bawah gitu ya. Nah, untuk sinusoidal, untuk sinusoidal ya, untuk sinusoidal yang tadi, kalian bisa lihat pemisalannya di figure 58. Ya, di figure 58 kalian bisa lihat. Jadi grafiknya seperti itu. Jadi dia ada gap-nya ya. Dia ada gap-nya. Jadi ketika T-nya sudah sampai ke atas, dia mulai dari 0. Jadi Y-nya belum mulai. Y-nya belum mulai ya. Sudah lihat semua grafik 58? Ya. Nah, ke atas terus kemudian tetapi periodenya sama. Ya, tapi periodenya sama. Sama-sama omega T kan ya. Terus kemudian plus zeta. Nah, zetanya itu karena ada gap ketika X sudah mulai, Y-nya masih minus ya. Y-nya belum mulai ya. Jadi sama-sama naik ke atas gitu ya. Kalian bisa lihat antara garis yang lurus dengan garis yang putus-putus itu di grafik 58 itu ya. Nah, tetapi untuk apa namanya? Amplitudo. Nah, amplitudonya yang X lebih besar daripada yang Y ya. Yang X lebih besar daripada yang Y. Kalau tadi yang X itu sama dengan A amplitudonya. Kalau yang Y tadi kita lihat A per something ya. A per something. Jadi dia lebih kecil ya. Dia lebih kecil. Jadi kalian lihat amplitudonya yang garis yang kurva putus-putus itu amplitudonya lebih sedikit ya. Dia naiknya lebih sedikit. Nah, penurunan rumus sinusoidal untuk kasusnya. Jadi kita apa lagi? Step function ya. Kita ada step function. Terus kemudian kita ada impulse ya, sama sinusoidal. Sama sinusoidal ya. Ada lagi satu fungsi sebenarnya, ramp function ya. Ya, seperti kita pelajarin kemarin di apa namanya? Di transformasi Laplace ada yang namanya ramp function. Jadi suhunya gangguannya lurus gini, suhunya naik terus, gangguannya naik terus gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi kalau kita pindahin termometer ditaruh di bak, terus dipanasin gitu ya, di kompor terus dipanasin dengan kenaikan suhu dengan rumus fungsi T berapa gitu. Nah, itu juga bisa ya. Itu nanti ramp function. Jadi kalian cari XT-nya,
Nah, kan diketahui XT kenaikan suhunya berapa. Nah, XS-nya kalau di XS-nya berapa, nah, kemudian ketemu YS. Ya. Itu ramp function, tetapi tidak dibahas di Koch-Hanor. Nggak dibahas. Ya. Nah, ini kita sudah belajar satu kasus termometer, perpindahan panas. Ya. Nah, sebenarnya kita itu ada bentar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat di video yang kedua, ini ada kasus selain termometer, ada mixing proses, terus ada liquid level, ada juga elektronik ya, RC ya, resistor sama kapasitor. Tapi kita nggak bahas resistor sama kapasitor ya, jangan sekali dipakai di teknik kimia. Jadi apa namanya? Kita bahas hanya sampai mixing proses. Oke, ini ya, ini yang video kedua. Jadi yang termometer kita sudah bahas ya di video pertama, itu bab ke-6 ya. Bab ke-6. Jadi kalau kalian lihat di Koch-Hanor itu bab 6 ya. Nah, terus kemudian liquid level, mixing proses sama RC circuit. Ya kalau ada yang mau belajar sendiri boleh. Kita akan selesaikan sampai bab 7 ya. Jadi pertemuan ke-7, wah nanti kalau ada yang mau baca-baca Koch-Hanor, kita akan bahas sampai bab 7 terakhir ya. Nah, ini adalah peristiwa liquid level ya. Liquid level ini ya, tipikalnya begini ya. Jadi ada bak dengan ketinggian H, ketinggian levelnya H. Terus kemudian ada valve. Ada valve. Terus kemudian di bak ini ada aliran masuk. Dengan flow-nya Q ya. Kemudian keluar QO. QO ya, ini out ya. QO yang fungsi T gitu ya. Nah, aliran keluar QO ini dihubungkan, ini tergantung dari apa? Tergantung dari tinggi dan tergantung dari hambatan ya. Semakin tinggi, ini semakin besar. Jadi dia sebanding ya. Hambatan semakin besar, maka ini semakin kecil. Berarti R berbanding terbalik dengan Q out ya. Ini ya yang dijelaskan di sini ya. Nah, maka seperti tadi sama, seperti cara menurunkannya stepnya sama. Setiap kasus cara menurunkan stepnya sama ya. Selalu kita cari dulu, ini pemikirannya adalah transient, unsteady state. Unsteady state ya. Berarti Q out tergantung dari ketinggian per R. Ini ya. Nilai R selalu tetap. Nilai H yang tidak selalu tetap. H fungsi T. Ya. Karena Q0 semakin ini kan hanya semakin turun ya kan. H fungsi waktu ya. R tetap. Ya. Nah, pada saat steady state, Q0 steady state, Q out steady state nih hanya sama dengan HS. Ya. Nah, seperti tadi kita kurangkan. Ya, selalu unsteady kita kurangkan steady state. Kenapa? Karena kita selalu berpatokan titik nolnya adalah steady state.
Yang kita hitung adalah perubahannya. Nah, seperti ini ya. Jadi Q-Q0 sama dengan H-HS per R. Ya, R-nya jadi 1 ya. Mestinya H per R kurangi HS per R. Nah, tapi kan R-nya bisa jadi 1 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti tadi, pada saat X dan Y, X besar sama dengan X min XS. Y besar sama dengan Y min YS. Gitu ya. Nah, maka di sini QO adalah QO min QOS. H besar adalah H min HS. Ya. Nanti dong. Tuh. Nah, jadi QO sama dengan H per R ya. Ya, karena dengan input ini ya. QO, Q out ya, sama dengan H per R ya. Jadi fungsi S. Hanya jadi fungsi S. R-nya tetap ya, karena R bukan fungsi T. QO per H. Nah, di dalam dunia S, QO per H di dalam dunia S adalah sama dengan 1 per R. Hubungan antara laju keluar dan ketinggian liquid ya. Nah, sekarang ini neraca massa kita yang tadi bukan neraca massa ya, yang tadi adalah hubungan antara aliran keluar dengan ketinggian liquid dan hambatan valve ya, hambatan valve. Nah, sekarang kalau seperti tadi kita bayangkan gambar yang pertama tadi, in main out sama dengan akumulasi. Ya, berarti in-nya sama dengan rho kali Q ya. Rho kali Q ya. Ini ya. Massa masuk. Q kan sama dengan volume ya, debit ya. Debit kan volume per detik atau volume per menit gitu ya. Maka harus dikali rho ya. Rho kali Q. Masuk. Keluarnya rho kali Q out ya. Nah, ini ya. Rho kali Q. Kurangi out. Rho kali Q out. Sama dengan perubahan volume ya. dV per dt. Nah, V volumenya itu sama dengan rho kali luas permukaan ya, kali ketinggian ya, kali volume ya. Volume ya. Oke. Nah, sekarang jadi ini kita bisa coret rho-nya. Nah, jadi A kali H. A luas permukaannya kan tetap ya, luas permukaan bagian bawah tangki selalu tetap. Yang berbeda dengan waktu adalah cuman H-nya saja ya. Yang sebagai fungsi waktu berubah-berubah terus adalah H-nya saja. Jadi Q min Q0 A dH per dt ya. Nah, Q min Q0 A dH per dt. Ini ya, jadinya Q min Q0 A dH per dt. Nah, pada saat steady state, Q min Q0 sama dengan 0. Kenapa? Kenapa kok saat steady state Q min Q0 sama dengan 0? Karena dH per dt sama dengan 0. Ya, pada saat steady state pasti tidak ada perubahan ya. Pasti tidak ada perubahan. Jadi ini sama dengan 0. Q masuk sama dengan Q steady state.
Q out sama dengan Q out steady state. Ya, jadi pada saat steady state, QS min Q out S sama dengan 0. Ya, karena ini sama dengan 0 dA per dt-nya ya. Tidak ada perubahan pada saat steady state, tidak ada perubahan. Nah, ini dikurangkan seperti tadi selalu berpatokan pada saat steady state. Ya, selalu berpatokan pada steady state, jadi ini dikurangkan. Nah, ini ya, Q min QS min Q out min QOS sama dengan A dA per dt. Nah, kemudian kita asumsikan ini Q besar ya. Terus ini adalah Q out. Nah, tapi Q out ini kita masukkan langsung H per R. Seperti yang tadi ya, supaya keluar fungsi H. Ini jadi Q out, ini jadi H per R, ini jadi HS per R. Ini ya. Ini ya. Hasil jadi ini ya setelah dikurangkan ya. H min HS per R ya. Asalnya kan QO ini H per R. Q out steady state sama dengan HS per R ya. Jadi H min HS gitu ya. Ini ya, rumusnya jadi ini. Nah, dimasukkan Q sama dengan Q besar ya, sama dengan Q min Q steady state. Dan H besar adalah H min H steady state gitu ya. Dimasukkan. Ini ya di sini ya. Nah, ini ya. Sehingga hasilnya ini ya. Ini jadi Q. H min HS jadi H. Ya, H besar ini ya. Jadi Q min H per R sama dengan A dA per dt. Ya. H di sini langsung jadi H besar. Kenapa? Karena H min HS diturunkan jadi DH. HS-nya kan konstanta. Ya. Jadi DH kecil sama dengan DH besar. Hasilnya seperti ini. Kita bikin transformasi reverse. QS, QS min HS per R. Ini asalnya Q min H per R ya kan? Sama dengan A, nah ini DH per dt. Nah, suatu turunan kalau difungsikan jadi S HS gitu ya. Nah ini HS-nya kita pindahin ke kanan. Nah setelah pindahin ke kanan, kita bikin HS per Q ya. Nah, HS per Q hasilnya R1 plus A RS. Nah, seperti tadi ya, kita di termometer kita cari tau ya. Tau ini di depannya S ini tau ya. Kalau ini berarti tau-nya sama dengan A kali R. Ya. Tau, time constant. Ya. Sehingga ini bisa ditulis menjadi nah, ini ya. Jadi tau S. Hubungan dengan ketinggian ya. QO. Nah, sekarang kita dapat H per Q gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan hanya bisa coret-coret. Jadi kita mendapatkan hubungan antara Q out dibandingkan Q masuk ya. R-nya ini bisa coret-coret. Nah, terus kemudian ini ada satu kasus. Kita kan udah dapatkan rumusnya ya. Seperti tadi pada saat kita dapat. Ini ya, nah, rumusnya kan ini. Ya, ini jadi tau. Ya, sama seperti tadi termometer ya. Kita mendapatkan hubungan antara suhu
merkuri dengan suhu lingkungan. Ya. Nah, sekarang kita juga mendapatkan hubungan antara Q out per Q masuk. Ya, dan kita juga mendapatkan hubungan dengan ketinggian air, ya. Nah, kalau misalnya gangguan step function, nah ini step function tapi tadi kan sebanyak A. Nah, kalau ini pemisahannya hanya sebanyak satu saja. Jadi A-nya kan suatu angka, A itu kan terserah kan, suatu angka. Nah, sekarang kalau A-nya satu, nah ini step function-nya A-nya satu. Nah, maka tadi kan A per S, tadi A per S ya, QS-nya, ya. Tadi XS-nya kan A per S karena XT-nya sama dengan A. Ini XT-nya sama dengan satu saja. Ya, UT. Jadi XS-nya sama dengan 1/S. Ya. H per Q. Tadi sama dengan R per tau S plus 1. Nah, berarti Q bisa dipindah sebelah kanan, jadi 1/S. Oke. Nah, sekarang kalian lihat contoh 6.1. Ya, contoh 6.1 di situ ya. 6.1. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi di contoh 6.1, suatu tangki dia punya tol sama dengan 1 menit. Terus kemudian resistance ya R nilainya 1/9 ya. Terus kemudian pada saat steady state inlet flow 10 lah. Jadi Q-nya ya QS sama dengan 10 ya, QS sama dengan 10. Pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0 ya, waktu mulai tiba-tiba flow-nya naik jadi 100 ya. Jadi yang asalnya 10 naik jadi 100 ya. Jadi gangguannya di Q. Gangguannya di Q ya. Jadi step function-nya di Q. Ya. Nah, terus selama 0,1 menit. Jadi turun lagi ya. Si figure 62. Nah, kita lihat figure 62 ya. Nah, ya itu pada saat 0 dia naik dari 10 ke 100 terus bergerak cuma 0,1 menit terus turun lagi ya. Turun lagi balik ke 10 lagi. Gitu ya, itu gangguannya. Oke. Nah, jadi ini adalah step function selama 0,1 menit. Step function selama 0,1 menit. Oke. Sama dengan 1 ya. Time constant sama 1. Permukaan tangkinya berapa? Tau sama dengan A kali R. Jadi A-nya sama dengan tau sama dengan A kali R ya. Tau sama dengan A kali R. Kalau diketahui di sini time constantnya 1 ya. Sama dengan A kali R. R-nya
1/9 ya. Hambatannya 1/9 ya dia bilang. Maka A-nya kita ketahuin 9 ya. A-nya kita bisa dapatkan sama dengan 9 ya. Nah, terus kemudian disuruh ngitung tank level. Nah, ini liquid level ya, masalah liquid level. Nah, H per Q, gitu ya, kita dapetin H per Q sama dengan 1/9 1/S plus 1. Nah, tahu dari mana nih? H per Q, HS per QS sama dengan 1/9. Kalian tahu nggak? Tadi H per Q, H per Q rumusnya apa? 1 ya. R per tau S plus 1 itu ya. Nah, ini ya. H per Q. Bentar. Ini ya tadi ya. Ini tadi ya. H per Q adalah R per 1 plus ARS. Ya. H per Q ya. Langsung di situ ditulis sama dia. Kenapa? Karena ini sudah diketahui semua ya. Ya. Ya, resistannya 1/9. Ya, ini 1/9. A kali R time constant ya. A kali R-nya adalah time constant. Time constantnya sama dengan 1. Ya. Sehingga kita dapatkan di sini 1/9 kali 1 per 1 plus S. Seperti di buku itu ya. H per Q langsung diambil sama dia H per Q-nya itu ya. Nah, sekarang ketika kita nambahkan H per Q itu, pertanyaannya, kan kita harus memasukkan QS. Ya, kita harus memasukkan QS. QS dapat dari mana? Nah, maka kita harus buat dulu QT. Ya, kita harus buat dulu QT. Nah, kalian lihat di buku itu, QT sama dengan 90 UT ya, dari H kali 1/S plus 1, maka kita butuh QS. Ya kan? Supaya kita dapatkan HS sama dengan something. Maka kita butuh QS. Ya. Supaya kita bisa dapat QS, kita harus bikin QT. Ya, Q fungsi T. Nah, Q fungsi T kita dapat dari mana? Dari grafik. Nah, kalian lihat grafik figure 62. Kalian grafik figure 62. Nah, ini adalah problem pergeseran ya. Transform in function. Nah, pergeseran di fungsinya. Jadinya seperti itu. QT adalah ya, 100 min 10. Pergeserannya adalah pertama sebesar UT. Ya, naik 90 kan. Ya. Naik 90. Terus
digeser sebanyak 0,1. Digeser sebanyak 0,1. Maka U T min 0,1. Nah, kenapa kok min? U T min 0,1. Kenapa kok enggak plus itu? Jadi UT min UT 0,1. Karena dia turun. Fungsinya sudah bergeser 90 kan? Min 90. Min 90-nya tidak di titik 0. Min 90-nya di titik T sama dengan 0,1. Ya. Jadi persamaan yang keduanya adalah min 90 U T min 1. Jadi persamaan pertama adalah 90 UT. Karena dia tidak digeser sama sekali. Jadi kalau misalnya mau buat lengkapnya adalah 90 kali UT. Karena tidak digeser ya. Buka kurung T min 0. Ya. Terus berjalan sama 0,1 terus minus 90. Turun 90. Ya. Jadi min 90. Fungsinya adalah minus 90 ya. Min 90 U T. Nah, U buka kurung T min 0,1. Kenapa? Karena ada pergeseran. Nah, setelah dari grafik kita Laplace-kan gitu. Ya. Um, 90 UT di-Laplace-kan jadi 1/S ya. Jadi 90 kali 1/S min UT min 0,1 U T min 0,1 di-Laplace-kan menjadi UT min 0,0 di-Laplace-kan menjadi enggak ada yang bisa U T min 0,1. Kalau di-Laplace-kan menjadi apa? Kalau U di-Laplace-kan jadi apa? 1/S ya. Terus kemudian digeser sebesar 0,1. Jadi 1/S-nya dikali E pangkat 0,1 S ya, min 0,1 S ya, karena ada pergeseran sebesar 0,1. Jadi 90/S dikurangi 90/S kali E pangkat min 0,1 S. Ya, 90/S-nya dikeluarkan. Nah, jadi di dalam kurung tinggal 1 min E pangkat min 0,1 S. Nah, setelah kita dapat QS, maka kita bisa hitung HS ya. HS sama dengan QS kali 1/9 kali 1/S+1. Nah, sehingga didapatkanlah HS yang persamaan 613 itu ya. Dapatkanlah HS 10 dalam kurung 1/S S+1 plus E pangkat min 0,1 S S+1. Jadi di bawahnya S S+1 kenapa? Karena 1/S-nya dari QS, S+1-nya dari rumus A/Q.
Ayo, ayo. Tanya. Loh? Ayo tanya. Tanya aja di sini nggak apa-apa. Daripada kalian tanya satu-satu, ntar juga anu kan, sungkan lah, ribet lah, ya kan? Tanya aja. Ini saya nggak mute kan? Bisa ngomong kan ya? Bisa kok. Oke. Nah gini aja. Kalian pelajari yang kita bahas. Tanyalah. WhatsApp, tanya di grup lebih bagus ya daripada sendiri-sendiri. Ya, siapa tahu temannya punya masalah yang sama gitu ya. Sampai sekarang ini kita bahas sampai soal sampai contoh soal 6.1. Jadi yang kita bahas tadi adalah mulai bab 5, bab 6 sampai contoh soal 6.1. Ya. Minggu depan kita akan bahas selesaikan bab 6 dan bab 7. Ya. Bab ini semua adalah persamaan order 1. Diferensial pangkat 1 saja. Pangkat 1 saja. Ya. Sampai bab 7 itu cuma pangkat 1 saja, first order saja. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar mixing proses. Bagaimana menurunkan persamaan mixing proses. Terus RC sirkuit kita lewati. Terus bab 7 adalah kalau misalnya kayak tadi liquid level kan satu aja ya, tangkinya ya. Bab 7, tangkinya ada beberapa. Tangkinya ada 2, ada 3. Terus kemudian tangkinya ini paralel atau tangkinya ini seri. Nah, itu kita gabungkan. Itu isinya bab 7. Jadi ini yang paling simpel ya, bab 5, bab 6. Ini kalian harus bisa. Jadi ada 3 kasus teknik kimia. Bab 5 bahas hanya termometer. Ini paling simpel ya, termometer. Nah, bab 6 membahas liquid level dan mixing proses. Mixing proses ini maksudnya dia ada konsentrasinya. Entah itu garam, entah itu zat kimia, gitu ya. Mixing proses. Jadi kita sekarang membahas liquid level, setelah ini kita akan bahas mixing proses. Setelah itu, kita akan membahas ini kalau bab 8 seharusnya juga masuk di UTS. Bab 8 harusnya juga masuk di UTS. Bab 8 itu mengenai order yang lebih dari 1. Jadi persamaan diferensialnya nggak 1, nggak pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Gitu ya. Nah, kita nggak bahas itu, karena di pengendalian proses ini, kita konsentrasi di pengendalian prosesnya, bukan di matematikanya. Ya, jadi saya tidak membahas matematika yang ruwet-ruwet.
Ya. Jadi bab 8 kita skip. Kalau kita bab 7. Ya. Terus kemudian kita akan bahas 3 kasus termometer, liquid level, sama mixing proses. Hari ini kita belajar termometer dan liquid level. Minggu depan kita akan belajar mixing proses dan rangkaian seri paralel dari mixing dan liquid. Nah, setelah itu baru tes. Ya. Ini sudah mulai masuk butuh untuk belajar mengerti prosesnya, gitu ya. Tapi minggu depan kita tetap akan Zoom, ya. Cuman saya benar-benar mengharapkan kalian lakukan bagian kalian, gitu ya. Supaya kita bisa ngobrol, maka kalian butuh untuk belajar. Lihat videonya, sehingga akan timbul pertanyaan. Lah waktu kita Zoom, tanyalah, gitu. Kalau saya menjelaskan dari awal dan kalian baru lihat videonya, ya mungkin begini, nggak dua arah. Videonya kalian pelajarin bab 5 dan bab 6 sampai liquid level. Ya, ada pertanyaan, saya sarankan kalian WhatsApp, tapi di grup aja. Jadi kita bisa bahas sama-sama. Gitu ya, yang tidak bisa dibahas secara tulis-tulis, nanti minggu depan langsung kita bahas lagi, gitu ya. Ini saya rasa ngeblank semua ya, jadi mungkin nggak ada 50% nangkep. Soalnya biasanya kalau nangkep kan enteng. Ada yang mau tanyain nggak dari yang kita pelajarin sekarang ini? Coba dipahami lagi dulu Aiko. Masih belum nangkep soalnya. Oke, kalian baca lagi. Kalau kalian belajar ada yang perlu. Karena ini bagian pertama nih sangat penting gitu ya. Ini basicnya soalnya. Nanti yang lain sebenarnya cuma tinggal lanjutin aja, modifikasi. Ada yang mau tanyain? Stop dulu ya. Tolong benar-benar dipelajarin dan kita bahas. Ya. Kita stop sampai di sini dulu. Oke. Teman-teman, oke? Oke, thank you Ko. Oke, Ko, thank you. Thank you, Ko. Oke Ko. Yo.
kok. Nggak ada yang bersuara ya, Lab? Oke, tapi dari tadi suara saya dengar kan ya? Telat masuk kayaknya deh. Masuk kok. Oke. Ada speakernya nggak ada masalah kan ya? Dengar kok, Po. Oke. Soalnya kalian sangat silent banget. Ya tolong dibaca ya, dibaca. Terus kemudian nanti kita diskusi ya. Oke, malam ya. Terima kasih ya semua ya. Good luck ya. Ya, thank you, Po.